Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Noval Effendi di Tentang Kisah. Sejarah merupakan salah satu yang menjadi landasan kita dalam memahami masa lalu. Dalam video kali ini kita akan membahas seseorang yang sangat berjasa dalam ilmu historiografi. Sebelumnya kita mungkin sudah mengerti tokoh Bapak Sejarah Dunia adalah Herodotus. Kemudian Bapak Sejarah Indonesia adalah Profesor Dr. Sartono Kartodirjo. Dan Bapak Sejarah Islam adalah Imam Tabari. Dari semua tokoh itu kita tidak akan membahas salah satu dari mereka karena di balik mereka ada seseorang yang sangat berpengaruh juga tidak hanya dalam ilmu historiografi namun juga sosiologi. Beliau bernama Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun ialah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun. Nasab Ibnu Khaldun digolongkan kepada Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khalid. Beliau dikenal dengan nama Ibnu Khaldun karena dihubungkan dengan garis keturunan kakeknya yang ke-9, yaitu Khalid bin Utsman. Kakeknya ini merupakan orang yang pertama yang memasuki negeri Andalusia bersama para penakluk berkebangsaan Arab. Sesuai dengan kebiasaan orang-orang Andalusia dan Maghribi yang terbiasa menambahkan huruf waw dan nun di belakang nama-nama orang terkemuka sebagai penghormatan dan takzim, maka nama Khalid pun berubah menjadi kata Khaldun. Asal keluarga Ibnu Khaldun yang sesungguhnya berasal dari Hadramaut, Yaman Selatan. Ayah Ibnu Khaldun bernama Abu Abdullah Muhammad yang wafat pada tahun 749 Hijriah atau 1348 Masehi akibat wabah pes yang melanda Afrika Utara dengan meninggalkan 5 orang anak ketika itu. Ibnu Khaldun masih berusia sekitar 18 tahun. Di Andalusia, keluarga Ibnu Khaldun berkembang dan banyak berkecimpung di dalam bidang politik dan akademik. Oleh karenanya, Bani Khaldun terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas, banyak menduduki jabatan-jabatan penting kenegaraan. Namun demikian, ayah Ibnu Khaldun ternyata memiliki keunikan tersendiri dari tradisi keluarganya tersebut. Beliau merupakan salah satu keluarga Bani Khaldun yang menjauhkan diri dari politik dan lebih berkonsentrasi pada bidang keilmuan dan pengajaran. Keluarganya adalah para pemimpin politik di Spanyol. Selama beberapa abad dengan latar belakang keluarganya yang demikian, Ibnu Khaldun memperoleh 2 orientasi yang kuat. Pertama, cinta belajar dan ilmu pengetahuan. Kedua, cinta jabatan dan pangkat. Kedua faktor tersebut sangat menentukan dalam perkembangan pemikirannya Ibnu Khaldun, seorang filsuf sejarah yang berbakat dan cendekiawan terbesar pada zamannya. Salah seorang pemikir terkemuka yang pernah dilahirkan sebelum Ibnu Khaldun. Sejarah hanya berkisar pada pencatatan sederhana dari kejadian-kejadian tanpa ada pembedaan antara yang fakta dan hasil rekaan. Ibnu Khaldun hidup pada saat di mana dunia Islam mengalami pergumulan dalam berbagai bidang. Sebagai akibat adanya beberapa proses peralihan kekuasaan pemerintahan, dalam perspektif sejarah Islam, abad ke-14 Masehi merupakan masa kemunduran dan perpecahan. Pada masa kemunduran Islam ini, banyak terjadi kekacauan historis yang sangat serius, baik dalam tatanan politik maupun intelektual. Meskipun demikian, masa-masanya kekacauan biasanya merupakan kesempatan yang baik bagi lahirnya figur-figur utama yang mempunyai semangat yang tinggi dalam ranah aksi dan pemikiran, seperti kemunculan sejarawan besar Ibnu Khaldun. Secara umum, kehidupan Ibnu Khaldun dapat dibagi menjadi 4 fase. Pertama, fase kelahiran, perkembangan, dan studi. Fase ini berlangsung sejak kelahiran sampai usia 20 tahun, yaitu dari tahun 732 Hijriah hingga tahun 751 Hijriah. Fase ini dilaluinya di Tunisia. Kedua, fase bertugas di pemerintahan dan terjun ke dunia politik di Maghrib dan Andalusia, yaitu dari tahun 751 Hijriah sampai 776 Hijriah. Ketiga, fase kepengarangan, ketika dia berpikir dan berkompetensi di benteng Ibnu Salamiyah milik Banu Arib, yaitu sejak tahun 776 Hijriah hingga 784 Hijriah. Keempat, fase mengajar dan bertugas sebagai hakim negeri di Mesir, yaitu dari tahun 784 Hijriah hingga 808 Hijriah. Masa pendidikan dilalui Ibnu Khaldun di Tunisia dalam jangka waktu 18 tahun, yaitu antara tahun 1332 sampai 1350 Masehi.
Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan membaca dan menghafalkan Al-Quran seperti kebiasaan yang membudaya pada masanya. Pendidikan Ibnu Khaldun dimulai pada usia yang dini, dengan pengajaran yang ketat dari guru pertamanya, yaitu orang tuanya sendiri. Kemudian barulah beliau menimba berbagai ilmu dari guru-guru yang terkenal pada masanya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karya-karya Ibnu Khaldun yang banyak dibahas para ahli sampai saat ini ialah Al-Ibar, Muqaddimah, dan Al-Ta'rif. Sebenarnya kitab Muqaddimah adalah bagian dari Al-Ibar yang terdiri dari 7 jilid. Muqaddimah merupakan pengantar dari Al-Ibar dan Al-Ta'rif merupakan bagian penutupnya. Muqaddimah ialah bagian pertama dari kitab Al-Ibar yang membahas tentang masyarakat dan gejala-gejalanya seperti pemerintahan, kedaulatan, kekuasaan, otoritas, pencaharian, penghidupan, perdagangan, keahlian dan ilmu-ilmu pengetahuan dan sebab-sebab, serta alasan-alasan untuk memilikinya. Kitab pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan yang terdapat dalam kitab Al-Ibar, sehingga karya ini dikenal sebagai karya yang monumental dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menyelesaikan penulisan kitab Muqaddimah yang mengagumkan itu hanya dalam waktu 5 bulan di Benteng Salamah pada pertengahan 779 Hijriah. Kitab ini menjadi kajian dan teori canggih yang menempati posisi tinggi di antara hasil-hasil pemikiran manusia dan juga menjadi legenda dalam warisan bahasa Arab pada abad ke-15 ketika historiografi Eropa masih begitu terbelakang dan tidak mengenal konsep-konsep karakter yang dikemukakan dan dipertahankan Ibnu Khaldun. Belum ada muncul sebuah buku pun yang ditulis seperti Muqaddimah yang membahas semua masalah dan dikemukakan secara lebih mandiri untuk membentuk pandangan dasar para sejarawan modern. Para kritikus barat menempatkan kitab Muqaddimah di antara hasil-hasil pemikiran manusia yang paling tinggi dan paling bernilai. Dengan kemasyhuran kitab Muqaddimah dan kepiawaiannya sebagai faqih mazhab Maliki, pada akhirnya Ibnu Khaldun diangkat sebagai dosen fikih Maliki pada lembaga pendidikan Qomhiyah di Kairo. Lalu diangkat pula menjadi hakim agung mazhab Maliki di kerajaan Mesir saat itu. Namun kendala utama bagi Ibnu Khaldun ialah persaingan antara para pejabat tinggi dan ilmuwan, khususnya para ahli hukum. Karena itu beliau berhasil difitnah karena melakukan reformasi hukum hingga dipecat dari jabatan tersebut. Kehidupan seorang Ibnu Khaldun di Mesir pun selalu mengalami pasang surut, sebagaimana beliau pernah dipenjarakan dalam karir politiknya. Ibrah apa yang bisa kita ambil dari Ibnu Khaldun adalah pertama, memiliki semangat tinggi dalam menuntut ilmu. Kedua, pandai menggunakan pengaruh dirinya dan keluarganya dalam kemajuan Islam, dan selalu ikhlas meski pada umur 18 tahun ditinggal oleh sang bapak. Mungkin hanya sekedar ini yang bisa kita bahas di dalam video. Apabila ingin lebih lanjut mengenai Ibnu Khaldun, bisa searching di Google atau langsung buka kitab di Maktabah Syamilah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.